Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat semua? Ya, syukur alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini, kita dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik. Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, berarti kalian semangat dong untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini. Nah, untuk mengetes kekompakan kalian dan juga semangat kalian mengikuti pembelajaran, Ibu akan mengetesnya dengan salam pembuka. Nah, ketika Ibu nanti mengatakan selamat pagi, nanti kalian jawab pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Yes, seperti itu ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Ayo, kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak Nisa. Kita kemarin sudah membahas tentang apa nih? Benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Kemarin kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Lantas, apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu, silahkan. Mas Edo coba, masih ingat tidak? Teks eksplanasi itu apa? Ya, benar sekali ya apa yang sudah dikatakan oleh Mas Edo tadi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan sebuah proses terjadinya fenomena. Bisa berupa fenomena politik, fenomena sosial, bencana alam, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ayo, yang kemarin belum nyatat, harus dicatat loh, jangan sampai lupa. Oke, yang selanjutnya, kemarin kita juga sudah membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat tidak? Struktur teks eksplanasi itu ada apa saja? Benar sekali apa yang dikatakan Mbak Lili ya. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah pernyataan umum. Yang kedua yaitu ada urutan sebab akibat atau identifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada ulasan atau kesimpulan. Seperti itu ya. Kemarin Ibu kan sudah mengajari kalian bagaimana cara menghafalnya dengan menyanyi. Masih ingat enggak kemarin lirik nyanyiannya seperti apa? Kita nyanyi bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, kesimpulan. Harus ingat loh ya. Nah, kemarin kita juga membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, ada yang ingat kaidah dan kebahasaan dari teks eksplanasi itu apa aja sih? Ya, silahkan Mbak Ana bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, benar ya apa yang sudah dikatakan sama Mbak Ana tadi.
Jadi kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kasual atau waktu. Kemudian yang ketiga terdapat kata ilmiah. Kemudian yang keempat menggunakan kata kerja material dan rasional. Kemudian yang terakhir bersifat informatif. Ini adalah hal yang penting yaitu bersifat informatif. Jadi teks eksplanasi itu memberikan informasi kepada pembacanya dan juga pendengarnya. Oke, baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait menelaah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Seperti itu ya. Nah, oke, baik. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video dari contoh teks eksplanasi. Nanti kalian bisa menyimaknya dan kita akan belajar bareng-bareng menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam video tersebut. Oke? Nah, sebelumnya kalian perhatikan dan juga simak videonya baik-baik ya. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya, di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Oke, baik. Itu dia tadi ya video dari contoh teks eksplanasi tentang apa? Ya, benar sekali tentang tsunami, fenomena kejadian bencana tsunami. Nah, bagaimana videonya, menarik tidak? Menarik tapi menakutkan ya kalau sampai terjadi seperti bencana tersebut, tapi jangan sampai ya.
Semoga kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala terhindar dari bencana-bencana tersebut. Nah, oke. Untuk memudahkan kalian menganalisis dari struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam video teks tsunami tersebut, Ibu sudah mentranskripnya dalam sebuah teks. Nah, ini dia teksnya. Oke, jadi di teks tsunami ini ada berapa paragraf anak-anak? Ya, ada 3 paragraf. Nah, kita akan belajar menganalisis struktur dari teks eksplanasi terlebih dahulu ya. Nah, dari ketiga teks eksplanasi tersebut, nah itu ada 1, 2, 3. Nah, struktur teks eksplanasi kan tadi ada 3 ya. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian deretan penjelas atau urutan sebab akibat, kemudian yang ketiga yaitu ada ulasan atau kesimpulan. Nah, dari ketiga paragraf tersebut, mana nih yang termasuk ke dalam pernyataan umum? Ayo, disimak baik-baik teksnya. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Dian. Ya, benar sekali ya. Pernyataan umum terletak pada paragraf pertama. Apa sih isi dari pernyataan umum itu? Oke, pernyataan umum itu menjelaskan terkait apa itu tsunami. Tsunami itu apa sih? Seperti itu ya. Jadi di dalam pernyataan umum itu menceritakan gambaran dari fenomena yang akan dijelaskan, seperti itu ya. Kemudian deretan sebab akibat atau urutan sebab akibat. Ayo. Betul sekali, ada di paragraf kedua, deretan sebab akibat atau proses kejadian. Jadi itu berisi tsunami itu terjadi karena apa sih, disebabkan oleh apa sih, seperti itu ya. Di paragraf kedua isinya seperti itu. Berarti di paragraf ketiga itu isinya adalah, ya benar sekali, isinya adalah kesimpulan. Di mana di dalam kesimpulan itu akan dikasih kesimpulan dari tsunami. Nah, ternyata bencana tsunami itu seperti ini, seperti ya. Nah, biasanya kesimpulan itu disimpulkan oleh pembuat dari teks tersebut. Seperti itu ya. Jadi sifatnya itu bersifat subjektif. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar mencari atau menelaah dari kaidah kebahasaan struktur teks eksplanasi tsunami. Nah, struktur dan kaidah kebahasaannya tadi kan ada 6. Kita sudah mengulas materi pertemuan minggu lalu dan kaidahnya itu ada 6. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kata ilmiah. Nah, dalam paragraf ini apakah ada kata ilmiahnya? Yuk. Ya, benar sekali ya. Jadi di dalam paragraf ini hanya ada 2 kata kerja ilmiah. Yang pertama ada su dan juga namu. Jadi kata tsunami itu dari bahasa asing yaitu su dan juga nama. Itu termasuk dalam kata ilmiah, kata yang memerlukan artian khusus tentu. Jadi hanya orang-orang terpelajar saja yang akan mampu mengetahui apa makna dari kata ilmiah tersebut. Seperti itu ya. Oke, kaidah kebahasaan yang kedua nih. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua ini menggunakan kata kerja pasif. Nah, dalam kalimat ini mengandung kata kerja pasif seperti terdiri. Ada kata terdiri. Kemudian ada kata apa lagi ya? Ada kata kerja terbentuk. Kemudian ada kata kerja terganggunya, terjadi, kemudian ada dilaluinya, dan diikuti, kemudian disebabkan. Nah, kata kerja pasif itu apa ya? Kata kerja pasif itu diawali dengan di dan juga ter, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi kausa dan juga konjungsi waktu. Nah, konjungsi kausa itu seperti
urutan sebab akibat. Nah, ada oleh sebab itu, oleh karena itu, disebabkan, karena, seperti itu ya. Kalau konjungsi kausa itu sebab akibat. Nah, kalau konjungsi waktu itu berarti menandakan waktu dong, waktu atau proses terjadinya peristiwa tersebut, seperti saat itu, saat ini, hari ini, seperti itu ya. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang terakhir ini yaitu adalah bersifat informatif. Nah, menurut kalian apakah tadi teks eksplanasi yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah memiliki sifat informatif untuk pembaca dan juga pendengarnya? Sangat ya, sangat-sangat bersifat informatif. Karena apa? Teks eksplanasi itu memberikan informasi tentang bencana tsunami, jadi kita tahu apa itu bencana tsunami, sebabnya apa, dan cara menanggulanginya seperti apa yang terletak pada kesimpulan tadi, seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu ya cara menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Bu akan membagi kelompok jadi 5 atau 4 kelompok ya, disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas ini. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja dan nanti kalian analisis struktur dan juga kaidah kebahasaannya ya. Nah, tugas ini dikerjakan di sini, nanti dikumpulkan, kemudian presentasinya minggu depan. Seperti itu ya, Ibu akan membagikan lembar kerjanya dan juga silahkan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, silahkan membagi kelompok depan belakang saja ya. Langsung, ayo, kursinya bisa berhadapan-hadapan sesuai dengan posisi. Ayo perhatikan instruksi dari Ibu. Ayo silakan. Edo, ayo silakan kerjakan. Ya. Oke, karena jam pelajaran pada pagi hari ini akan segera berakhir, tugasnya sudah selesai ya tentunya. Nah, bisa dikumpulkan terlebih dahulu, besok dipresentasikan ya anak-anak. Nah, sebelum diakhiri, apakah ada yang ditanyakan pada pertemuan minggu ini? Ayo, siapa yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu harap kalian benar-benar sudah paham terkait apa itu teks eksplanasi, apa saja strukturnya, bagaimana cara menganalisis strukturnya, kemudian apa saja kaidah kebahasaannya, bagaimana cara menganalisisnya, seperti itu ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini? Ayo, silahkan. Silahkan, Mbak Ana. Oke, benar sekali ya. Sekarang pada hari ini kita sudah mengulas pertemuan minggu lalu terkait materi teks eksplanasi, apa itu teks eksplanasi, strukturnya, kaidahnya, dan pada pertemuan hari ini kita belajar menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, kegiatan yang akan kita lakukan yaitu presentasi ya, hasil diskusi tadi dipresentasikan, kemudian ada tanya jawab seperti itu ya. Nah, oke. Karena waktunya sudah habis, diakhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.